guys, kalian tahu nggak sih akhir-akhir ini di sosial media Indonesia banyak tuh kasus-kasus tentang LGBT atau homoseksual. Apalagi anak-anak muda sekarang nih, awalnya sih masih sekedar coba-coba ikut-ikutan, tapi lama-lama nyaman dan berkelanjutan. Ini kan dapat merusak juga kan ya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam, gue mau kasih tahu dulu nih pengertian dari homoseksual. Nah, menurut dari yang udah gue cari dari internet, homoseksual adalah ketertarikan emosional, romantis, intelektual, dan seksual pada seseorang yang gendernya sama. Nah, istilah homoseksual ini juga udah ada pada awal abad ke-19. Nah, homoseksual untuk laki-laki itu disebutnya gay, sedangkan untuk perempuan sendiri itu disebut dengan lesbian. Tahu dong? Nah, oke. Sekarang gue mau masuk ke beberapa pertanyaan nih. Gue mau nanya seputar tentang homoseksual. Oke, menurut kalian ya, kapan sih seseorang bisa tahu kalau dirinya itu penyandang homoseksual? Mungkin bisa dijawab. Oke. Kalau menurut gue nih ya, mereka tuh bisa menyadari kalau dia itu homoseksual, karena kan dari perilakunya ke dia ke orang di sekitarnya, ya, orang-orang di sekitarnya tuh sama jenisnya tuh kan. Dia bakal bisa menyadari itu semua. Terus dari mungkin kalau perilakunya tuh udah berlebihan sama lawan jenisnya ya. Iya, sama jenisnya. Iya betul. Lu bisa nyebutin nggak sih kayak contoh apa sih yang kayak misalnya gini nih, ini yang lesbian ya, gue tahu itu lesbian doang ya. Nah kalau misalkan perempuan nih suka sama jenis, kayak dia tuh bakal ngincer cewek itu terus bakal main berduaan, apa berduaan, selalu berduaan. Jadi kayak bakal ada timbul rasa suka sama si perempuan ini. Jadi mereka bakal ada homoseksual. Berarti seseorang harus waspadai kalau dirinya homoseksual itu kalau dia udah melakukan hal-hal yang tadi lo sebutin ya. Gue mau lanjut nih, tanya sama Lisa lagi deh coba. Menurut lo homoseksual ini merupakan gangguan kejiwaan atau gimana? Kalau menurut gue sendiri nih ya, itu bukan kegangguan jiwaan sih. Soalnya kan itu bukan penyakit ya, itu hanya apa namanya itu? Timbul karena kebiasaan. Iya, timbul kebiasaan. Seperti yang tadi gue bilang kan, dia karena kayak misalnya nonton video apa namanya nih, homoseksual, terus sama lingkungan dia yang gak bagus, terus sama apa namanya sosial medianya yang gak bagus. Itu bakal ada timbul untuk mengikuti ini loh apa namanya? Jadi ada cenderung mengikuti dunia barat gitu ya. Iya. Kan kalau soal di barat juga kan homoseksual itu dilegalkan ya. Iya. Tapi sekarang kita tuh gampang banget nih akses informasi dari luar ini internet ini. Mungkin itu menjadi salah satu faktor kenapa kita mau ikutan. Gue kayak tertarik itu mau coba homoseksual gitu ya. Kayak penasaran lah, awalnya penasaran tapi lama-lama jadi aman kalian. Oke, lanjut nih, gue menanya lagi tentang apa hal yang dapat menyebabkan homoseksual gitu. Kayak ada pasti faktor-faktor tertentu. Ada faktor-faktor yang menentukan orientasi seksual adalah seperti ada fenomena kompleks, penyebabnya tidak diketahui, dan ada beberapa peneliti percaya orientasi seksual dasar seorang individu. Mungkin faktor-faktornya salah satu sudah bisa ada pengaruh dari lingkungannya, dari awal mungkin sejak lahir, mungkin pas dewasa, nah gitu. Ya, karena faktor lingkungan juga informasi yang dibaca di internet, baca dari sosial media. Terus itu dapat mempengaruhi sih. So, kalau bagi Gunawan sendiri gimana? Setuju nggak? Oke, lanjut nih ya. Gue nanya lagi nih, menurut kalian homoseksual itu atau gay bisa nggak sih disembuhin? Bisa sih. dengan cara ini apa namanya cari pergaulan yang berani, terus apa namanya harus buka sosmed yang baik-baik aja. Iya, baik-baik aja yang tidak
yang tidak apa namanya itu? Iya, tidak bergaul dengan homoseksual, ya gitu. Juga kalau misalnya kita berada pada lingkungan yang salah, yang jelek, kita hindari lah ya. Iya tuh. Perlunya kita memilih teman-teman yang baik juga penting di sini kan. Nah, sehingga gue juga pernah baca homoseksual ini bisa disembuhin dengan kita konsultasi nih ke psikolog yang ada di Indonesia lah. Itu bisa terapi pemikiran otak kita kan untuk sadar lah kalau homoseksual ini merupakan penyimpangan sosial yang seharusnya tidak dilakukan. Gue mau nanya lagi nih. Nah, nanti dulu pernah nih nemu kasus. Ini orang dari kecil normal aja nih. Tapi setelah dewasa, setelah dia berkembang, dia jadi suka sama jenis. Ini bisa jelasin nggak sih kenapa dia bisa kayak gitu? Yang awalnya normal, jadi suka sama jenis. Ya, yang tadi gue bilang tadi, mereka tuh nonton video yang homoseksual, pergaulan yang tidak bagus, terus apa namanya nih? Lingkungan juga kan? Iya, lingkungan juga, terus bergaul sama orang yang homoseksual gitu. Makanya dia bakal meniru temennya yang homoseksual ini dan ditirulah sama dia nih. Ini juga bisa nggak sih kayak kita nih punya sahabat, kita sama jenis, tapi kita terlalu dekat, terlalu berlebihan. Nah itu bisa Itu kayak awal mulai masalahnya kan, awal munculnya tuh kayak gitu. Iya, bakal ada kembang yang salah dia suka sama jenis. Akhirnya dari sahabat doang karena berlebihan, jadi salah arah, salah jalan. Salah kata. Salah ya. salah jalan makanya. Makanya jangan sampai kita ini kayak gitu kan. Sampai. Nah, aku mau nanya pendapat kalian semua bisa jawab ya. Pendapat kalian, menurut kalian nih, Indonesia sebaiknya welcome aja sama homoseksual ini kayak ya udah terima aja. Terus sebaliknya kayak Indonesia ini harus tidak menyetujui homoseksual ini. Menurut pandangan kalian gimana? Menurut gue sendiri sih itu nggak bagus ya homoseksual itu yang bakal diadain di Indonesia. Karena kan satu sisi itu bakal merusak masyarakat kan, terus bakal merusak keturunan kita juga. Oh iya itu. Ya itu. Terus kita juga dari Pancasila tuh yang kata satu ketuhanan yang maha esa itu kan kita harus mematuhi segala aturan-aturan Tuhan kan. Iya, Kan juga ada juga agama yang membenari homoseksual ini. Iya. Berarti kalau misalnya kita Indonesia ini welcome aja pada homoseksual, berarti kita menyalahi Pancasila, juga menyalahi norma masyarakat, juga agama. Iya sih. Ya, jadi homoseksual itu nggak akan diadakan di Indonesia karena ya Kalau menurut pendapatnya ya, itu setuju. Setuju. Jadi homoseksual ini gak baik lah ya. Kalau misalnya sangat amat gak baik. moral, mental, masukan anak kan. Ya keturunannya juga nggak bagus nanti. Nah, menurut kalian homoseksual bisa dibilang Kalau menurut gue nih ya bisa sih, dia tuh bisa nolak. Kayak dari film aja kayak misalnya dari nonton video aja nih, itu bisa termasuk keluar kayak misalnya, gue nonton video ini, misalkan nih, nonton video ini, tiba-tiba tuh kayak dia ada pemikiran, ikutin gitu, gini-gini, pengen jadi lesbi gini-gini, homo gini-gini, gitu. Bakal ada jadi penularan gitu. Iya, pasti ada. kalau menurut gimana? Sama Gunawan? Bisa nggak nih homoseksual itu Bisa. menurut kamu? Dari argumentasi Bisa keluar? seksual bisa seksual ini dapat penularan ini melalui interaksi yang dilakukan orang LGBT Pada pada orang lain. Jadi kalau saya kita punya teman LGBT, kita berkenalan sama dia, itu punya kemungkinan besar kita juga Akan meniru. Itu juga kayak penasaran gak sih kayak ini temen gua kayak gini gimana sih rasanya, gitu gimana sih rasanya, juga muncul tuh pikir sejak kapan berkembang kan. Nah, menurut kalian nih, LGBT bisa dipengaruhi oleh hormon guys?
Ya, jadi hormon dari lahir itu bisa mempengaruhi kalau ini tuh hormon LGBT gitu. Jadi bukan karena faktor lingkungan, tapi juga karena faktor hormon. Ada yang punya pendapat? Ya, sama sih kalau gue juga LGBT nggak bisa dipengaruhi oleh hormon karena apa ya, manusia tuh udah dilahirkan, udah dikodratkan cewek dan cowok, itu udah cewek sama cowok bukan sama pasangan. Nggak mungkin kamu kayak misalnya dari hormon terus lo yang benar masih Ya. sama jenis itu kan nggak mungkin. Karena emang juga udah ditetapkan oleh Tuhan, itu udah bukan sama pasangan, Iya, bukan betul. sama jenis kan. Nah, gue juga itu nggak bisa dipengaruhi oleh hormon. Dan menurut sumber yang gue baca juga di internet itu enggak ada penelitian yang menghasil kalau LGBT jadi kebanyakan dari sekitar, dari lingkungan, Dari video-video juga. dari keluarga juga bisa loh. Bisa. Oh iya, kalau dari keluarga bisa. Oke guys, lanjut. Mungkin sekarang gue punya satu pertanyaan yang agak menyinggung. Bukan aja sih emang menyinggung sih. Kalian pernah nggak sih ngerasa suka sama jenis? Gue pernah nih. Hah? Serius? Serius tuh. Gue baru tau gak sih gimana ceritanya tuh lo suka sama jenis? Jadi gini dit, gue punya temen online, namanya itu Sarah. Nah, dia tuh gue tuh suka sering mabar sama dia, mabar main online, Sarah ini cewek atau cowok? Cewek dong? Cewek. Cewek. Nah, tapi kalau di game online itu dia nggak pernah nyaut, nggak pernah itu tuh dia jawab open meet. Jadi Online ya. dia lo sering main mabar sama dia, tapi lo curigai dia tuh kalau main game nggak pernah open mic, jadi selalu unmic gitu ya. Ya, open meet. Nah, tapi kalau di chatting atau ngobrol biasa itu lancar banget dit. Oh, lo berarti lo sering berinteraksi sama dia chattingan. Ya, nah disitulah saya ada perasaan sama dia. Oke, paham. Berarti dari mulai dia sama lu sering main game online, terus lanjut ke chatting-chattingan, lo ngerasa ada feeling sama dia, dan suka. Dan 3 bulan kemudian gua tuh baru sadar bahwa dia itu cowok. Buat, kok bisa gitu? Serius dia ngechatin gua bahwa dia cowok. Oh berarti, nah yang salah itu Nama samarannya itu ada Sarah di Nama aslinya? nama aslinya Nama Indianya Dimas apa? apa gitu, Dimas apa. Tapi nama Indianya itu Sarah, nama samarannya doang, takut ditakuin. berarti salah itu cuma main di game aja, di Iya, game aja. iya. Berarti lo tipu dong itu ya. Iya. Berarti bukannya lo nggak normal suka sama cowok, tapi lo ketipuan gitu. Kalau anda lagi sih yang punya Oke. orang yang sama dengan Kalau gue beda dari dia, cuman gue tuh dari SMP ya. SMP tuh gue pernah kayak masuk ke apa terjun ke dunia LGBT kayak gini nih. Gimana sih? Gitu gimana ya? Pas gue kelas 1 SMP tuh gue punya temen nih namanya tuh Reva gitu kan. Awalnya tuh dia kayak biasa aja, kayak temen-temen biasa aja. Tiba-tiba tuh kayak dia ada perasaan sama gue, terus tiba-tiba kayak dia maunya berduaan sama gue, terus jalan berduaan sama gue, apa berduaan sama gue, dan akhirnya tuh dia timbul perasaan sama gue. Jadi kayak dia tuh nggak, itu gimana sih? Apa namanya? Dia malu deh. Dia tuh kayak dia tuh demen banget nyium gue. Serius? Iya, Cok. Sampai nyium-nyium? Iya. Nah di situ tuh kayak gue kayak ada pengaruh dari dia gitu loh, kayak gue mikir gini, ikutan aja kali gitu. Berarti karena dia kayak ada feeling sama lo, dia juga interaksi sama lo juga berlebihan, jadi gak kayak ngerasa, kok gue kayaknya juga. Jadi lu muncul juga. Perasaan iya, gitu juga Cok. Juga ada yang tahu. Terus kayak sebagian temen gue juga ada yang kayak gitu. Berarti lingkungan lo lingkungan LGBT dong. Iya sih, aduh. Jadi Sekarang pun juga begitu. Sampai sekarang. Iya, tapi gue enggak. Cuma temen gue aja yang apa yang kayak gitu. Gue cuma enggak. berarti podcast ini relate banget sama kehidupan lo ya. Berarti tapi gini kan, lingkungan lo emang lingkungan yang mungkin kurang baik. Tapi lo pesan gue sih jangan sampai terpengaruh. Iya, gue bersama untuk gak ngikut-ngikutin itu lagi sih. Jangan sampai sih. Kalau sampai sih parah. Orang tua lo kayak sering edukasi lo juga nggak gitu kan? Iya, orang tua gue itu pernah
ngelarang kayak jangan kayak misalnya gue punya temen yang namanya tuh Melina gitu kan. Melina ini karena gayanya kayak laki-laki gitu. Ya. Karena gaya kayak laki-laki, jadi kayak gue dilarang kayak untuk jangan main sama dia, takutnya nanti dia jadi kayak lesbi gitu. Cuman gue bilang gue kayak gini udah gitu. Jadi cuman gaya halutnya doang gitu aja. Tapi bener, kayaknya gitu kayak gitu. Oh yang kayak yang langsung pendek ya? Iya. Itu gue sering body shaming sama dia. Oh. Terus sama gue, temen gue juga ada lagi cowok. Temen gue ada lagi namanya itu Indri. Indri itu juga awalnya tuh rambutnya kayak cowok gitu kan, cuman sekarang tuh rambutnya panjang. Terus karena yang satu tadi tuh, yang suka nyium itu tuh dia terpengaruh sama si Meli ini. Jadi pokoknya jadi tuh gue punya grup nih. Itu isinya 4 orang kan, gue sama temen gue tuh. Nah jadi semuanya tuh pada nyiumin gue kan gue jadi jijik gitu loh. Oh, berarti mereka punya seksual sendiri sama aku ya? Iya, untungnya aja gue nggak tertular gitu. Tapi jangan sampai ya. Iya, bagus. Lu juga pernah nggak sih kayak nanya, itu apa sih? Mana ya? Pernah kayak dijawab kayak, tuh lucu gitu kan? Oh iya, pernah gue nanya, kok kenapa suka nyium gue gitu? Gue nggak suka aja, gue jijik gue gitu kan ya. Terus dia jawab, cowok ini tuh tanda sayang gitu. Hah? Gue gitu aja. Tapi kalau gue ngobrol begini Enggak dong, ini sih, jangan dong. tapi kalau kayak itu kita terbuka ya. Iya, jangan. Dari tadi kan kita udah ngebahas tentang ini panjang lebar ya. Sekarang kalian tahu nggak sih dampak buruk yang akan dialami oleh seorang penyandang LGBT atau homoseksual? Penyakitnya. Dampak sosialnya, dampak dari penyakitnya, dari agamanya, apa dari lingkungan sekitar. Itu kan pasti ada punya dampak kan? Kalau gue jawab yang penyakitnya aja ya. Kalau yang dampaknya itu yang penyakitnya itu dia bakal kena kanker gitu, kanker anal atau gugur ya. Oh kalau anal itu berarti orang yang gay ya? Iya yang gay, iya cewek sama cowok. Terus Anal itu akhirnya juga tahu. terus sama kanker mulut, kanker mulut. Bisa kan sampai kanker mulut gitu? Meningitis. Oh ya meningitis. BAF. Meningitis. Iya. Itu bakal menimbulkan penyakit itu sih. Kayak AIDS itu Iya. penyakit kelamin pastinya. Iya. Terpapar gitu ya. Makanya sih. Kayak itu kenapa agama norma-norma masyarakat juga melarang adanya karena menghindari dampak negatif yang banyak ini loh. Dampak negatif loh ini. Lebih banyak dari negatifnya daripada positifnya. Sudah kena penyakit, juga bisa kalau misalnya kita pasangan LGBT dijauhi oleh masyarakat sekitar, diasingi. Nah itu dampak buruknya mendapatkan dosa pasti kan. Pasti kalau Ya kalian tahu gak sih pasangan dari LGBT dari orang Indonesia terus dia menikah sama orang Jerman? Iya kan? Dia orang Indonesia. Dia menikah sama jenis orang Jerman itu. Sekarang dia tinggal di Jerman. Kenapa tinggal di Jerman? Karena lu tahu nggak? Tahu kan? Oh ya itu ya. siapa? Nah, ya itu udah. Itu kenapa dia tinggal di Jerman? Nah karena tuh sepengetahuan gua dia tuh di Indonesia diasingin kayak jauh oleh Karena homoseksual tadi. ya, karena keterbelakangan seksualitasnya dia. Jadi dijauhin sama warga-warga yang ada di lingkungannya dia, oleh masyarakat dia, oleh lingkungan dia, teman-temannya dijauhin. Karena kan juga pasti masyarakat nggak mau dong dia yang terpengaruh oleh kejelekannya si orang yang kayak ini. Makanya diasingkan, terus dia nggak nyaman, nggak betah. Banyak juga kayak orang-orang yang ceramahin gitu. Dia juga bukan disetujuin aja tuh sama orang tuanya yang baru aja ya. Jadi tuh dia tuh pernah minta izin kalau dia tuh mau menikah sama Si laki-laki yang ada di Jerman ini. ya sama jenis, tapi itu orang tuanya marah. Ya cowok marah lah. Sama nikah sama yang cowok. nggak setuju. Nah akhirnya tuh dia kayak diusir gitu sama orang tuanya. Ini juga jadi faktor kenapa dia pindah ke Jerman. Nah sekarang juga dia udah mendapatkan panggilan di Jerman gitu. Jadi sekarang tuh kayak suka nge-live membagikan pengalaman dia menjadi seorang guru itu gimana gitu. Nah itu tuh yang
tadi nggak boleh membuka informasi-informasi yang kayak gini. Nah, kan dia kan punya sosial media, menyampaikan informasi-informasi tentang homoseksual, orang yang menontonnya, apalagi yang di bawah umur, gampang dapat berpengaruh loh. Karena kan masih labil gitu kan, jadi kayak gampang aja gitu. Nah ini nih menurut gua tontonan-tontonan yang gak baik ditonton oleh generasi-generasi muda kita. Yang orang dewasa aja bisa terpengaruh, apalagi ya anak-anak sekolah seperti kita gini yang masih labil. Ya kan? Hanya kita tuh harus bisa lah menjaga iman, menjaga tontonan kita. Terus cari pergaulan yang bagus. Ya, pergaulan yang bagus, lingkungan yang bagus, teman-teman yang sehat, itu yang bagus. Tapi kalau misalnya kita juga ada di lingkungan yang jelek, sebisa mungkin kita mengakhiri iman yang kuat tadi lah, Iya. bukan banyak ibadah lah ya. Ada lagi nggak sih yang mau kalian sampaikan? Berarti ada. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan kalian datang di podcast ini. Semoga apa yang udah gue sampaikan, apa yang udah kita sampaikan semua dapat bermanfaat, dapat menghindari hal yang jelek, yang baik diambil, yang jelek dibuang aja. Oke, sekian dari saya. Selamat